Sasa berpikir kenapa dia menjadi aneh sesudah meminum jeruk hangat dari Big Isah, padahal dia tidak memiliki alergi terhadap jeruk. Biasanya juga minum tidak seperti semalam, pikirnya. Pasti ada yang tidak beres batin Sasa. Tapi kenapa tidak ada rasa sakit saat malam pertama ya? Apa gue sudah tidak perawan sebelumnya, ucap Sasa pelan. Tapi gue nggak pernah ngerasa ngelakuin apapun dulu dengan Alex, pikir Sasa lagi. Tok, tok. Lamunan Sasa dikejutkan dengan ketukan pintu. Sa, panggil Melinda dari luar. Sasa segera bangkit dan membukakannya. Ya Mi, Sa. Nanti malam ada acara keluarga dari neneknya Raihan akan datang untuk makan malam di sini. Kamu hubungi Raihan agar pulang cepat ya, ucap Melinda. Iya Mi, jawab Sasa patuh. Sasa meraih ponselnya untuk menghubungi Raihan. Halo, tumben lo telpon, pengen lagi, jawab Raihan senyum sendiri, masih memikirkan hal semalam. CK, mulut lo lemes banget Rai. Mami nyuruh lo pulang cepat karena ada acara makan malam keluarga, jawab Sasa sedikit kesal. Kak Zizi udah dihubungi? Tanya Raihan. Nggak tahu gue, mungkin udah. Ya udah, bentar lagi gue pulang. Nggak harus sekarang juga Rai. Bisa nanti, ucap Sasa membuat Raihan menggaruk kepalanya yang tidak gatal, entah kenapa dia merasa senang Sasa menghubunginya. Dan dia ingin cepat-cepat pulang untuk sekedar menjahili Sasa. Rasanya sehari tidak membuat Sasa marah, ada yang terasa kurang. Oke, gue kerja dulu ya. Cari nafkah, ujar Raihan cengengesan sambil menutup ponselnya. Sasa melanjutkan kembali pekerjaannya. Karena hari ini tidak bisa masuk kantor, dia harus mengerjakan dari rumah. Melinda sedang sibuk berkutat di dapur bersama Big Isah. Dia akan membuat beberapa olahan makanan untuk adik dari sang mertua yang akan berkunjung. Sudah lama sekali mereka tidak pernah bertemu, sekalian Zizi dan suaminya akan datang. Karena saat pernikahan Raihan, suami Zizi sedang sibuk dengan pekerjaannya, jadi malam ini momen kumpul keluarga yang pas menurut Melinda. Berbagai makanan sudah tersedia di meja makan, Melinda tinggal menunggu kedatangan mereka. Wah, makan besar Mi, ucap Raihan yang baru pulang. Rai, bersikap sopan nanti dengan omamu. Jangan sembarang bicara, ucap Melinda yang tahu kalau Raihan kurang menyukai adik mertuanya ini. Karena Oma Lastri pernah berniat ingin menjodohkan Raihan dengan anak dari keluarga suaminya dulu. Tapi ditolak Melinda karena Melinda sudah memiliki calon sendiri, anak Vira sahabatnya. Bahkan dulu Oma Lastri pernah tak menyukai Melinda. Karena rumornya Melinda mandul saat bercerai dari Dani, takutnya Bian tak memiliki keturunan lagi. Lihat nanti Mi, jawab Raihan mencium pipi Melinda. Dan berlari masuk ke dalam kamarnya. Rai, pekik Melinda kesal dengan jawaban anak lelakinya ini. Raihan melirik kiri kanan mencari keberadaan Sasa yang tak terlihat oleh matanya. Sa, panggil Raihan. Sasa, panggilnya lagi, takut kalau Sasa marah karena perbuatannya semalam. Raihan segera membuka lemari dan menghela nafas lega. Karena pakaian Sasa masih lengkap, tapi di mana perempuan cantik itu, pikir Raihan. Sasa keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk yang dililitnya di dada. Sasa mengira Raihan belum pulang. Akek,
Pekik Sasa membuat Raihan panik dan segera membekap mulut istrinya ini. "Lo kebiasaan banget teriakan terus Sa. Nggak pagi nggak sore entar mami kira kita mesum terus di kamar," ketus Raihan. "Pikiran lo aja yang mesum. Sana," usir Sasa memegang handuknya kuat. "Nggak perlu ditutupi juga kali Sa, gue juga udah lihat semua. Tuh masih ada bekas merahnya," tunjuk Raihan membuat Sasa malu. "Rai, keluar nggak?" bentak Sasa. "Nggak geleng Raihan. Gue," teriak ancam Sasa. "Teriak aja palingan lo disenyumin mami selama makan malam nanti." "Ih, lo ngeselin banget Rai. Balik badan, gue mau ganti baju," kesal Sasa lagi. "Ganti aja. Gue nggak lihat kok." "Nggak tertarik juga," cebik Raihan. "Nggak tertarik apanya, udah merah semua juga masih bilang nggak tertarik." Oceh Sasa sambil berjalan ke lemari mengambil pakaiannya dan masuk kembali ke kamar mandi. Raihan tertawa sendiri mendengar ocehan Sasa. Dia merasa Sasa hiburan baru untuknya saat ini. "Mana Zizi?" tanya sang oma saat semua sudah berkumpul di meja makan tapi Zizi dan suaminya belum kunjung datang. "Sebentar lagi juga datang, masih di jalan Ma. Mungkin suaminya baru pulang kerja," jawab Melinda lembut. "Kerja apa sampai malam begini? Kalian jangan terlalu dibutakan oleh uang, pikirkan kesehatan kalian. Jika sudah sakit percuma saja uang banyak," oceh Oma Lastri. "Kalau Oma sudah lapar dimulai saja makan malamnya, jangan kebanyakan ceramah," sahut Raihan mulai ketus. "Rai," tegur Melinda melotot pada anak lelakinya ini. "Pekerjaan kantor memang begitu Tante. Terkadang malah ada yang tidak pulang semalam ataupun pulang subuh jika sedang kejar target." Kini Bian yang angkat bicara. "Kalau sudah sakit siapa yang repot kalau begitu? Keluarga juga kan. Uang yang dicari untuk berobat sama saja bohong," jawab Oma Lastri. "Mungkin mereka ada keperluan lain Tante. Jika memang sudah lapar ayo silahkan dimakan. Tidak usah menunggu Zizi," jawab Melinda. "Anak perempuanmu itu kebiasaan," ketus Oma Lastri. Memang selama ini suami Zizi kurang mau bergabung bersama, bahkan pernikahan Raihan saja. Dia tidak mau datang dengan alasan sudah ada janji, padahal bisa saja dia mengundurkan jadwalnya. Apalagi setahu Melinda, Zizi dan suaminya hanya mengurus beberapa kafe. Tapi Melinda tidak bisa berbuat banyak karena Zizi mencintai suaminya. Kalau dari penjelasan Zizi, dia mengatakan kalau suaminya agak malu berkumpul bersama keluarga. Karena mereka belum juga memiliki anak sampai saat ini. "Ayo dimakan Tante. Sayang, kamu mau yang mana?" tanya Melinda menatap Sasa. "Lin, apa-apaan kamu? Seharusnya kita semua yang dilayani dia karena statusnya menantu di rumah ini. Bukan malah kamu melayaninya," marah Oma Lastri. Raihan berdiri. Dia tidak suka mendengar orang menganggap remeh istrinya ini meskipun datang dari kalangan keluarga papanya. "Oma itu tamu. Jika Oma ingin dilayani bisa panggil Big Isah, bukan istriku," ucap Raihan marah. "Rai," tegur Sasa takut melihat mata merah Raihan yang menatap tidak suka pada Oma Lastri. "Sa, biar dia tahu siapa yang tuan rumah, siapa yang tamu di rumah ini, jangan bicara seenaknya." "Semakin tua semakin tidak sadar diri," lanjut Raihan. "Ini didikan kamu Bay. Anak tidak sopan."
Atau karena pengaruh istri kampungannya ini di mana dia menemukan perempuan seperti ini, ketus Oma Lastri membuat Raihan naik darah. Melinda dan Bian hanya diam saja. Bukan karena tidak mau ikut campur ataupun melerai. Raihan memang dari kecil tidak bisa melihat keluarganya direndahkan. Jadi Melinda tidak akan pernah melarang Raihan untuk marah jika itu menyangkut harga diri keluarganya. Oma tahu siapa istriku. Wajahnya boleh kampung Oma, tapi kekayaannya melebihi Oma. Dia anak pengusaha ternama di kotanya, bahkan asetnya pun melebihi papi, jadi jangan macam-macam dengan istriku. Cukup Oma tahu ujung kuku Oma pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya, tegas Raihan sambil menarik tangan Sasa. Ayo sayang, kita makan di luar saja. Selera makanku tiba-tiba hilang, ucap Raihan membuat Sasa salah tingkah. Dia tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Kurang ajar, bentak Oma Lastri yang merasa dipermalukan di rumah adiknya sendiri. Ya, Bian masih menunggu rumah mamanya dulu karena mendiang ibu Bian berpesan untuk tidak pernah pindah dari rumahnya. Rai, ucap Sasa takut tapi tidak dihiraukan oleh Raihan. Dia terlalu emosi saat ini, bahkan keluar pintu rumah pun tanpa menoleh sehingga menabrak seseorang. Bruk. Raihan bertabrakan dengan suami Zizi di depan pintu saat Raihan hendak keluar dan Zizi masuk. Au, pekik Raihan. Rai, ujar Sasa terkejut dan membantu mengusap tubuh Raihan. Mau kemana Rai? Makan malamnya sudah dimulai, tanya Zizi. Sudah habis Kak, jawab Raihan ketus. Sasa menatap ke arah suami Zizi. Tubuhnya menegang seketika, sosok yang selama ini meninggalkannya tanpa kabar kini ada di hadapannya. Pandangan mereka saling tatap mengisyaratkan masih ada perasaan di dalam sana. Alex, batin Sasa. Sayang, ayo, ajak Raihan membuyarkan lamunan Sasa membuat Sasa tersentak kaget. Ayo, jawab Sasa gugup. Kak, kami duluan pamit, Sasa dan diangguki Zizi.